Ketemu lagi dengan saya, Ardian Mustafa dari PT Inspirasi Keuangan Syariah. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai investasi dalam literasi keuangan dan pencari perencana keuangan. Apakah pengganti atau pelengkap? Buntut dari krisis keuangan mengungkapkan bahwa sementara produk keuangan menjadi semakin kompleks, banyak konsumen tidak memiliki literasi keuangan dasar. Buta finansial berdampak negatif pada konsumen dalam berbagai cara, seperti tabungan pensiun yang lebih rendah, portofolio yang kurang diversifikasi, atau utang yang berlebih. Keseriusan efek negatif dari literasi keuangan yang rendah pada investasi konsumen dan tujuan hidup tergantung pada apakah mereka mencari nasihat dari penasihat keuangan. Jika pencarian nasihat keuangan berfungsi sebagai pengganti literasi finansial konsumen, maka kurangnya literasi finansial mungkin tidak terlalu bermasalah. Namun secara teoritis dan empiris, hubungan antara literasi keuangan dan saran dari perencana keuangan dapat saling melengkapi. Karena keinformatif saran keuangan yang relatif tinggi untuk konsumen yang memiliki informasi yang cukup. Baru-baru ini bukti empiris yang kami temukan lebih lanjut untuk hubungan yang saling melengkapi antara literasi keuangan dan pencarian nasihat keuangan yang beragam dengan mayoritas yang saling mendukung. Dari perspektif kebijakan, penting untuk memahami apakah permintaan saran dari penasihat keuangan dan literasi keuangan adalah pelengkap atau pengganti. Jika pencarian nasihat dan literasi keuangan adalah pengganti, mempromosikan dan mensubsidi layanan nasihat keuangan hemat biaya dapat memberikan alternatif untuk program pendidikan literasi keuangan tradisional. Pertanyaannya, apakah literasi keuangan dan pencari nasihat keuangan adalah pengganti atau pelengkap? Telah menjadi subjek dari berbagai studi yang telah kita lalui yang berbeda dalam definisi literasi keuangan dan pencarian nasihat keuangan mereka. Tidak ada definisi literasi keuangan yang disepakati secara universal. Literasi sebelumnya membedakan antara dua bentuk utama literasi finansial. Yang pertama adalah literasi finansial yang terukur, yang biasanya ditentukan dengan menggunakan kuis pengetahuan pertanyaan lintas studi dan literasi finansial yang dinilai sendiri, yang didasarkan pada survei pengetahuan finansial yang dilaporkan sendiri. Hubungan antara berbagai bentuk literasi keuangan dan pencarian nasihat keuangan profesional menggunakan survei. Pembahasan kali ini akan mengkaji literasi finansial dalam tiga dimensi. Yang pertama adalah measurable financial literacy, dan yang kedua adalah self-assessed financial literacy, dan yang ketiga adalah combination financial literacy. Yang pertama, literasi finansial yang terukur, yang dinilai berdasarkan jumlah pertanyaan yang benar yang dijawab dari kuesioner literasi keuangan. Yang kedua adalah self-assessed financial literacy, yang diukur dengan skala 1-4, dan yang terakhir kombinasi dari literasi keuangan yang terukur di atas dengan literasi keuangan yang dinilai sendiri, yang dikategorikan dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah safe high atau measure high, kedua adalah safe low dan measure low, ketiga safe high, measure low, dan keempat adalah safe low, measure high. Temuan ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara literasi keuangan terukur dan pencarian nasihat keuangan, namun dapat berhubungan negatif yang kuat antara literasi keuangan yang dinilai sendiri dan permintaan akan nasihat keuangan. Temuan yang kami temukan dikonfirmasi dengan menggunakan ukuran gabungan bahwa kelompok safe high atau measure high dan safe high atau measure low menunjukkan bahwa kecenderungan yang lebih tinggi untuk menggunakan nasihat keuangan dibandingkan dengan kelompok safe low atau measure low. Kami perencana keuangan menyimpulkan bahwa pengetahuan yang dirasakan investor memainkan peran yang lebih penting daripada apa yang sebenarnya diketahui dalam keputusan mereka untuk mencari nasihat keuangan profesional. Baru-baru ini data dari survei yang kami kumpulkan
dari karyawan yang bekerja untuk perusahaan swasta di Indonesia khususnya untuk menguji dampak literasi keuangan terhadap pencarian nasihat keuangan dalam perencanaan pensiun. Mereka mencatat bahwa hubungan positif antara pengukuran literasi keuangan dan pencarian nasihat keuangan untuk pertanyaan literasi keuangan dasar dan lanjutan. Namun, Safe Asset Financial Knowledge tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencarian nasihat keuangan. Demikian pula, dampak literasi keuangan terhadap penggunaan perencana keuangan. Dalam perencanaan pensiun tentunya, mereka mendefinisikan literasi keuangan dalam 3 dimensi. Pengetahuan keuangan yang diukur atau measure financial knowledge, pengetahuan keuangan yang dinilai sendiri, safe asset financial knowledge, dan yang ketiga, confident in facing financial situation and financial capability. Dan diproksikan dengan kemampuan kognitif individunya. Kami mencatat bahwa tingkat pengetahuan terukur yang lebih tinggi tentang literasi keuangan tertentu, seperti diversifikasi atau hipotek, dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih tinggi dalam menggunakan layanan perencanaan pensiun profesional. Kami juga menemukan bahwa orang-orang lebih percaya tentang pemahaman mereka tentang pengetahuan keuangan atau pengendalian internal menghadapi situasi keuangan yang cenderung menggunakan perencanaan keuangan. Namun kami tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kemampuan kognitif dan kemampuan perencana keuangan. Mengikuti literasi yang kami temukan sebelumnya, kami akan mempertimbangkan bahwa literasi keuangan terukur dan literasi finansial yang dinilai sendiri. Selain itu, kami juga mengizinkan kemungkinan bahwa konsumen mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan literasi keuangan mereka, atau selain mencari saran dari perencana keuangan, yang akan kami sebut sebagai investasi dalam literasi keuangan. Dalam hal ini, model kami yang sangat berbeda dari literasi yang ada. Seperti kami tidak berasumsi bahwa literasi keuangan ditentukan secara eksogen, melainkan dipilih oleh konsumen. Dalam pengertian ini, yang mengusulkan model di mana konsumen memilih tabungan dan investasi mereka dalam literasi keuangan saat ini yang menentukan konsumsi masa depan mereka. Investasi dalam literasi keuangan meningkatkan stok literasi keuangan konsumen, dan akibatnya akan meningkatkan laba atas tabungan konsumen. Model mereka menunjukkan hubungan positif antara tabungan dan literasi keuangan, yang didorong oleh faktor-faktor mendasar seperti pendapatan, literasi keuangan awal yang ada, biaya literasi, dan parameter preferensi lainnya. Pembahasan lain yang endogenisasi investasi dalam literasi keuangan, termasuk yang mempelajari efek akumulasi pengetahuan keuangan endogen pada ketidaksetaraan kekayaan dalam model siklus hidup stokastik yang dikalibrasi dan yang berfokus pada partisipasi pasar saham. Sehubung dengan pencarian nasihat keuangan, beberapa pembahasan mempertimbangkan pendelegasian keputusan keuangan. Sementara yang lain mempelajari permintaan nasihat atau apakah agen mengikuti nasihat profesional ataupun tidak. Banyak model teoritis yang telah dibangun oleh beberapa perencana keuangan atas model pembicaraan yang tidak relevan, di mana ahli yang terinformasi tetapi bias tanpa biaya dan langsung berkomunikasi dengan pembuat keputusan yang kurang informasi selama proses pendelegasian. Berdasarkan kerangka ini, model di mana prinsipal investor dengan berbagai tingkat kecanggihan memutuskan antara sepenuhnya mendelegasikan keputusan investasi untuk agen informasi yang lebih baik, penasehat, atau terlibat dalam pembicaraan yang tidak relevan ini dan menemukan bahwa hasil delegasi imbalan yang diharapkan lebih tinggi. Hal ini selanjutnya akan digeneralisasikan, yang menunjukkan bahwa prinsipal yang kurang informasi lebih baik mendelegasikan keputusan mereka
daripada terlibat dalam komunikasi dengan agen perencana keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa saling melengkapi antara informasi agen dan permintaan saran profesional. Secara empiris, memberikan hasil yang kontras. Karena mereka menemukan bahwa investor dengan literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung mendelegasikan lebih banyak. Mungkin karena biaya peluang yang lebih tinggi dari waktu yang mereka miliki. Peran reputasi ahli informasi dalam permainan komunikasi semacam itu dibutuhkan. Mereka menemukan bahwa para ahli yang imbalannya bergantung pada reputasi tidak akan melaporkan informasi mereka sendiri dengan jujur, tetapi akan membiasakan nasihat mereka terhadap keyakinan sebelumnya dari klien yang kurang informasi. Pembahasan lain dari literasi yang berfokus pada pertanyaan apakah investor mengikuti rekomendasi penasihat atau tidak. Sebagai contoh, investor cenderung mengikuti saran ahli perencana keuangan jika persepsi literasi keuangan mereka rendah dan kepercayaan pada keuangan perencana keuangan cukup tinggi. Demikian pula bahwa kemungkinan investor mengikuti saran penasihat dalam literasi keuangan investor dan konflik kepentingan yang dirasakan dalam permainan obrolan yang tidak relevan. Sebagai contoh model di mana kepala sekolah relatif yang kurang informasi dapat membeli nasihat dari penasihat keuangan yang memiliki informasi lebih baik sebelum mengalokasikan uang antara aset berisiko dan aset tanpa risiko. Penasihat keuangan mendapatkan bayaran yang sebanding dengan jumlah aset berisiko yang dijual, tapi juga membayar biaya reputasi karena akan berisiko untuk salah melakukan penjualan. Oleh karena itu, tidak seperti model pembicaraan yang tidak relevan yang klasik. Insentif kepala sekolah dan agen tidak selalu tidak selaras. Konsumen juga memilih keputusan sinyal pribadi tentang pengembalian aset berisikonya. Biaya untuk mendapatkan sinyal yang lebih tepat berkurang dengan literasi keuangan, sehingga konsumen lebih melek finansial menerima informasi yang lebih akurat. Model tersebut kemudian menyiratkan bahwa penasihat keuangan hanya dikonsultasikan oleh konsumen yang memiliki informasi yang cukup dan bahwa konsumen yang lebih kaya cenderung mencari penasihat keuangan. Terdapat model serupa, tetapi tidak berasumsi bahwa penasihat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pengembalian aset berisiko. Sebaliknya, pembahasan ini mengasumsikan bahwa konsumen tidak yakin dengan tipenya, tidak yakin dengan ukuran toleransi risikonya, dan karenanya preferensinya terhadap produk keuangan akan berbeda. Konsumen yang kurang melek finansial tidak akan mencari nasihat profesional, dan secara eksplisit menentukan hubungan antara kualitas saran dan literasi keuangan konsumen. Namun terdapat model yang mengasumsikan hubungan komplementer antara literasi keuangan dan kualitas penasihat keuangan. Karena konsumen yang berpengetahuan memiliki pilihan investasi luar yang lebih baik, dan karena penasihat memiliki insentif yang lebih tinggi untuk memberikan nasihat yang lebih baik juga. Model mereka kemudian menyiratkan bahwa konsumen yang lebih melek finansial lebih sering menolak saran, dan bahwa penasihat memberikan saran yang lebih baik jika mereka mengamati sinyal yang lebih tinggi mengenai literasi finansial. Dalam pembahasan ini, kami mempelajari hubungan strategis antara investasi dan literasi keuangan dan pencarian saran dari perencana keuangan. Kontribusi utama dari pembahasan ini adalah bertentangan dengan literatur yang ada. Kami fokus pada investasi dalam literasi keuangan yang dipilih oleh konsumen, daripada mengasumsikan literasi keuangan yang ditentukan secara eksogen. Untuk itu kami mengembangkan model sederhana di mana konsumen memilih investasi dalam literasi keuangan dan apakah akan mencari saran dari perencana keuangan. Literasi keuangan diasumsikan berhubungan positif dengan faktor bunga yang diperoleh dari tabungan. Karena
Pengetahuan keuangan diterjemahkan menjadi peluang investasi yang lebih baik. Nasihat dari penasihat keuangan dapat secara positif atau negatif mempengaruhi pengembalian yang diperoleh dari tabungan. Kami berasumsi bahwa konsumen yang lebih melek finansial lebih mungkin menerima saran yang baik dari perencana keuangan. Secara intuitif, asumsi ini dapat dimotivasi sebagai berikut. Konsumen yang lebih melek finansial memiliki opsi luar yang lebih baik selain penasihat keuangan mengenai keputusan investasi. Ia memberikan insentif kepada penasihat untuk memberikan nasihat yang baik. Selain itu, konsumen yang lebih melek finansial lebih mungkin mengenali jika rekomendasi penasihat tidak sejalan dengan tujuan investasi mereka. Hal ini mengarah pada trade-off yang menarik bahwa investasi dalam literasi keuangan meningkatkan faktor bunga yang diperoleh dari tabungan, sehingga mengurangi insentif konsumen untuk membeli saran profesional dari perencana keuangan, karena dia dapat mencapai pengembalian yang lebih tinggi atas tabungannya dengan berinvestasi dalam literasi keuangan, bukannya membayar biaya tambahan untuk bernasihat. Di sisi lain, literasi keuangan juga akan meningkatkan kemungkinan untuk menerima nasihat yang lebih baik, dengan demikian menghasilkan lebih banyak tabungan yang meningkatkan insentif untuk menyewa penasihat keuangan. Oleh karena itu, tidak segera jelas apakah investasi dalam literasi keuangan dan pencarian nasihat keuangan merupakan pengganti atau pelengkap dalam model yang kami buat. Setelah memecahkan model, kami menemukan substitusi antara investasi dalam literasi keuangan dan mencari nasihat dari perencana keuangan. Sebagai investasi optimal dalam literasi keuangan lebih tinggi ketika konsumen tidak menyewa seorang perencana keuangan. Kami kemudian menguji implikasi teoritis. Kami menggunakan data dari survei keuangan konsumen. Karena kami berasumsi bahwa konsumen memilih investasi dalam literasi keuangan, maka model empiris kami menyertakan variabel yang mencakup investasi dalam literasi keuangan. Kami juga menyertakan dimensi literasi finansial lainnya seperti literasi finansial terukur dan literasi finansial yang diakui sendiri, untuk mengurangi bias seleksi diri yang muncul dari literasi keuangan menjadi variabel pilihan daripada kontrol eksogen. Kami menggunakan metode skor pencocokan kecenderungan. Hasil empiris yang kami dapatkan menunjukkan bahwa investasi dalam literasi keuangan dan mencari nasihat dari perencana keuangan adalah pengganti yang tidak dapat dengan mudah dijelaskan dengan model teoritis yang ada, yang menganggap literasi keuangan telah ditentukan sebelumnya. Namun pembahasan ini juga menunjukkan bahwa ketika kita mengendogenkan investasi dalam literasi keuangan, hasilnya akan direkonsiliasi. Dalam pembahasan ini juga kami meninjau kembali apakah pertanyaan literasi keuangan dan meminta saran perencana keuangan merupakan pengganti atau pelengkap. Pendekatan kami berfokus pada permodelan investasi dalam literasi keuangan sebagai pilihan, bukan sebagai karakteristik konsumen yang ditentukan secara eksogen seperti yang diasumsikan dalam banyak literatur yang ada. Model teoritis kami menunjukkan kemampuan substitusi antara investasi dalam literasi keuangan dan pencarian nasihat keuangan. Temuan empiris kami menegaskan bahwa investasi dalam literasi keuangan mengurangi kemungkinan seseorang berkonsultasi dengan perencana keuangan. Hasil ini juga kuat terhadap potensi bias seleksi mandiri. Temuan ini juga berkontribusi pada literatur terbaru tentang hubungan antara literasi keuangan dan mencari nasihat keuangan, dan memberikan implikasi penting bagi konsumen, perencana keuangan, dan pembuat kebijakan. Temuan ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa pencapaian pendidikan umum konsumen dan literasi finansial yang diukur memainkan peran positif dalam keputusan konsumen mencari bantuan perencana keuangan. Mempertimbangkan temuan ini bersama dengan saran keuangan yang mencari pengganti investasi dalam literasi keuangan, kami menarik dua implikasi utama bagi lembaga dan praktisi keuangan.
Pertama adalah klien sasaran utama adalah konsumen dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan mereka yang memiliki skor literasi keuangan terukur yang lebih tinggi karena mereka cenderung menggunakan perencana keuangan. Karakteristik lain bagi mereka memiliki kecenderungan menggunakan perencana keuangan. Dan layanan perencana keuangan termasuk kekayaannya, toleransi risiko yang lebih tinggi, kepemilikan aset, dan memiliki cakrawala investasi yang relatif lebih lama yang konsisten dengan literasi yang telah kita miliki sebelumnya. Yang kedua adalah sebagai hasil kami menunjukkan substitusi antara mencari saran keuangan dan investasi dalam literasi keuangan. Lembaga keuangan dan praktisi harus memberikan layanan yang lebih hemat, biaya untuk menarik klien potensial. Sementara pengurangan biaya mungkin merupakan strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dapat memerlukan peningkatan kualitas layanan dengan manajemen hubungan yang lebih baik. Saran profesional dengan kualitas yang lebih tinggi dan standar etika yang lebih tinggi. Dari perspektif kebijakan, temuan kami juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat umum dengan mempromosikan program literasi keuangan tidak hanya akan membantu konsumen memahami, meningkatkan kompleksitas pasar keuangan dan masalah keuangan mereka sendiri, tetapi juga memperluas basis klien untuk industri perencana keuangan, sebagaimana diukur literasi keuangan dan stok literasi keuangan konsumen yang ada, berhubungan positif dengan kemungkinan mencari penasihat keuangan dalam temuan empiris yang kami temukan. Di sisi lain, menetapkan standar etika yang lebih tinggi dalam industri perencana keuangan dapat membantu membangun lingkungan keuangan yang sehat, selain meningkatkan daya saing industri tersebut. Perdebatan berkelanjutan di antara pembuat kebijakan tentang penerapan aturan fidusia pada penasihat keuangan mencerminkan pengakuan pasar akan pentingnya perlindungan investor oleh perencana keuangan. Aturan baru dalam regulation based interest dapat dianggap sebagai langkah menuju standar yang lebih ketat. Oke, itu aja bahasan kami pada pagi hari ini mengenai investasi dalam literasi keuangan dan pencarian perencana keuangan, apakah pengganti atau pelengkap. Kesimpulannya adalah sebagai pengganti, bukan sebagai pelengkap. Anda sebagai klien kami bisa mendapatkan fasilitas yang kami berikan di PT Inspirasi Keuangan Syariah untuk mendapatkan pendidikan, konsultasi keuangan, pelatihan, sertifikasi, spesialis perencana keuangan syariah, ataupun support dari AWP Academy untuk mengakses aplikasi MyEFP Syariah, satu aplikasi untuk melakukan financial check-up secara berkala. Itu aja dari kami. Ditunggu sharing session selanjutnya. Terima kasih telah menonton.